halo, cek. Aku udah masuk belum? Halo, halo. Halo, halo. Ada yang bisa jawab suara aku udah masuk atau belum? Udah. Udah ya? Oke. Oke, sebelumnya selamat datang kembali ya adik-adik. Selamat datang kembali di pertemuan kita yang kelima. Nah, sebelum itu aku mau bahas-bahas sesuatu nih. Sebelumnya. Nah, kemarin-kemarin kan kita ada banyak tugas banyak nih. Tugasnya banyak sekali terkait hal-hal event atau sebagainya macamnya. Nah, sekarang sebenarnya kita udah masuk ke pertemuan ke berapa nih? Kelima ya. Kita masuk ke pertemuan lima. Benar? Di mana sih? Bentar. Oh ya, mungkin aku mau tanya-tanya dulu deh. Jadi mulai dari Alisa dulu deh. Alisa kemarin gimana? Ngerjain tugasnya apa ada yang sulit atau enggak? Nggak ada yang sulit sih, tapi masih agak bingung. Masih agak bingung. Kalau misalnya agak bingung nggak apa-apa ya tanya-tanya dulu ya. Sama aku nggak apa-apa, cek aja nggak apa-apa. Misalnya tanya, dikirimin fotonya kayak kak ini gimana soal ini tuh nggak apa-apa ya. Terus kemudian aku mau tanya lagi deh, karena kita waktunya masih panjang karena materi kita hari itu agak sedikit ya. Mungkin aku tanya ke Beril. Beril, gimana Beril? Apakah mudah dari tugas-tugasnya atau ada yang sulit? Agak bingung. Agak bingung ya sama. Kalau agak bingung nggak apa-apa ya, chat chat WA aja, chat aku langsung nggak apa-apa ya Beril. Iya. Terus aku mau ngasih tahu juga ya, karena kemarin aku juga udah ngecek-ngecek minyak kalian nih. Ternyata minyak kalian itu masih banyak yang kurang. Kita tuh bukan yang kurang bagus, tapi masih banyak yang belum selesai gitu lah. Itu mungkin nanti bisa diselesaikan lagi ya. Nah, kemudian aku mohon maaf dulu ya, karena sekarang aku lagi di luar. Jadi kalau ada suara-suara bising, jadi mohon maaf. Nah, oh ini ada Sofia ya. Mungkin aku tanya dulu ke Sofia. Sofia gimana? Sofia tugas-tugasnya kemarin apa ada yang sulit atau gimana? Kemarin aku nggak masuk, Oh kemarin tuh nggak Kak. masuk. Kalau oh ya, aku mau bilangin lagi ya. Oh, untuk bagi yang nggak masuk, itu pasti kalian ada tugas adik-adik. Tugasnya itu di bagian sama kayak biasanya. Jadi misalnya kalian nggak masuk ke materi keempat, kalian bisa langsung cari nih yang materi 4 ini tugas-tugasnya apa gitu. Jadi nanti kalian bisa cek. Jadi meskipun kalian nggak masuk, pasti itu nanti akan ada tugas. Kecuali kalau kalau sekarang kayak sekarang ini nanti itu tugasnya kalian itu tugas ibaratnya tugas ujian akhir lah, tapi nggak akhir banget. Jadi habis ini kalian akan buat sebuah animasi punya kalian sendiri. Nah, mungkin karena aku udah tanya semuanya, mungkin aku akan masuk langsung ke materi ini dulu. Bentar, aku setting ya. Nah, oke. Okay. Aku akan langsung dulu ke materi. Saya mau tampil. Nah, jadi hari ini kita akan belajar membuat karakter kita sendiri. Jadi maksudnya ini apa kak? Maksudnya itu nanti kita di sini akan membuat animasi yang ceritanya itu dia akan diceritakan karakternya itu sesuai dengan hobi kalian atau aktivitas kalian. Nah, jadi sekarang ini kita akan mengerjakan sebuah proyek pertama kita di Scratch. Jadi hari ini kita akan kerjain sama-sama dan mungkin akan langsung kunilai aja. Nah, jadi kemarin tuh aku udah bahas ya, bagi yang belum masuk atau yang nggak masuk itu aku mau bahas-bahas dulu deh. Jadi kemarin itu aku membahas bahwa kita itu akan buat sebuah project itu di hari ini sebenarnya atau sebenarnya aku buat tugas sih tapi karena banyak yang nggak masuk jadi aku caranya ini kita kerjain bareng-bareng aja sekarang jadi kalian bisa langsung kerjain terus langsung dapat penilaian dari aku secara langsung. Nah kemudian yang mau dikerjain itu nanti kayak apa kak, jadi yang mau kalian kerjain itu nanti hubungannya ada dengan hobi-hobi kalian. Nah jadi hobi itu
sangat penting ya adik-adik kalau misalnya kita bahas hobi terlebih dahulu nih. Jadi hobi yang kalian punya sekarang itu sangat penting untuk masa depan. Maksudnya masa depan itu gimana kak? Maksudnya kalau misalnya kalian punya hobi, misalnya contohnya itu hobi menggambar. Nah, hobi menggambar itu kalau kalian tekuni, nanti kedepannya itu kalian bisa menjadi seorang pelukis loh. Nah, maka dari itu di sini aku akan memberikan sebuah contoh-contoh orang yang punya hobi, kemudian dia menjadi orang yang pekerjaannya itu sesuai dengan hobinya. Nah, misalnya contohnya kayak ini. Contohnya itu ada seseorang Kapten Kepler namanya. Sejak masih kecil, dia itu suka sekali loh belajar di klub astronomi. Dan dia bermimpi pada suatu hari dia akan menjadi penjelajah luar angkasa. Kemudian, ketika Kapten Kepler sudah begitu dewasa, dia mewujudkan mimpinya. Nah, dia mewujudkan mimpinya atau cita-citanya ini karena apa? Karena dia saat kecil itu dia sudah belajar di klub astronomi. Nah, oleh karena itu, kalau kalian punya hobi-hobi yang kalian sukai, coba kalian tekun. Misalnya kalian suka main bola, nanti bisa loh. Kalian kedepannya nggak tahu jadi seorang pemain sepak bola kayak gitu kan. Ya ada contoh lagi, yaitu seseorang yang bernama Marcus Persson. Nah, Marcus Persson ini dia mulai tertarik pada teman-teman saat masih di sekolah. Nah, maksudnya saat masih di sekolah itu gimana kak? Jadi ketika dia saat di sekolah itu dia ada hobi-hobi lain, hobinya yaitu dia belajar pemrograman. Kayak kalian sekarang ini kan kalian belajar pemrograman. Nah, karena dia belajar pemrograman, ketika dewasa dia sudah bisa membuat game Minecraft versi pertamanya dengan punya waktu seminggu. Jadi kalau kalian suka nih main-main game, orang yang buat main game Minecraft itu adalah ini namanya, dia itu Marcus Persson. Jadi dia yang dari kecil suka pemrograman, dia buat ini, buat Minecraft. Kemudian ada lagi nih seorang anak kecil yang dia itu suka menggambar pada usia 5 tahun. Nah, pada usia 8 tahun, dia pertama kali melelang lukisannya. Namanya Carol Williamson. Kalau kalian bertanya, Kak, maksudnya melelang ini gimana? Maksudnya melelang ini, dia itu sudah bisa loh di umur 5 tahun menjual lukisannya. Nah, karena hal itu dia dapat sebuah penghargaan atau sebuah uang pada usia 18 tahun. Karena apa? Karena hobinya itu. Dia mampu melukis atau menggambar untuk dijual. Kayak gitu. Oke, habis itu di sini aku akan bagian pendapat-pendapat Anda. Nah, jadi kemarin itu kan kita ada banyak ada banyak aku contohin tentang bagaimana cara menambahkan latar belakang dan karakter. Nah, sekarang kita akan membuat seperti ini. Jadi, kemarin itu kan kita itu udah agak menyinggung sedikit demi sedikit bagaimana cara membuat proyek. Nah, contohnya ini. Jadi itu sekarang kita akan buat proyeknya itu kayak gini lah. Nah, proyek yang kalian buat itu harus seperti ini. Jadi misalnya, nanti kalian harus ada satu karakter orang. Orang itu siapa kak? Orang itu kalian. Terus harus ada minimal itu 3 karakter atau 3 sprite. Jadi kayak di sini dia ada wanita baju hijau, terus ada akuarium ikan, ada lukisan dan ada gitar. Nah, ini kan jumlahnya 4. Nah, nanti kalian boleh buat lebih atau 3, minimal 3. Kalau kurang dari itu berarti nanti konten kalian salah. Kalau aku nilai ya. Jadi kalian harus buatnya itu 3 sampai banyak-banyaknya nggak apa-apa. Nah, terus nanti buat proyeknya tuh gimana kak? Jadi dibuat proyeknya tuh ya adik-adik, kalian tuh ada urutan-urutannya. Misalnya di nomor 1, gadis itu harus menyapa terlebih dahulu dan memperkenalkan namanya. Contohnya ya, misalnya aku. Halo semuanya, namaku Fandi. Nah, jadi kalian harus buat programnya kayak gitu. Kemudian Fandi mulai bercerita tentang hobinya. Nah, tentang hobinya apa kak? Jadi maksudnya nanti dia itu akan mulai bercerita terkait hobi-hobi yang dia sukai. Misalnya, aku suka main sepak bola. Jadi nanti dia akan jelaskan bagaimana dia suka main sepak bola. Kemudian selain sepak bola, aku suka main gitar. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau di contoh ini, dia suka main gitar dan suka menggambar. Dan karena itu, di sini ada gambar gitar dan juga ada gambar lukisan. Oleh karena itu, kalian kalau sudah bercerita, misalnya lukisan, Kak, aku hobinya suka main sepak bola. Berarti apakah harus ada gambar bola? Yap, betul.
Berarti nanti kalian di proyek kalian atau di scratch yang kalian buat itu, kalian misalnya suka hobi main bola, berarti harus ada gambar bolanya. Kemudian kalau kalian suka menggambar, harus ada gambar lukisan. Jadi harus saling dijelaskan gambarnya. Jadi jangan cuma kalian suka main bola tapi gambarnya bukan bola, gambarnya cuma orang aja, itu salah gitu. Nah kemudian di sini misalnya kalian ada hewan peliharaan yang disukai. Jadi contohnya tuh kayak punyanya Abi ini, karakter ini, dia tuh suka sekali merawat ikan. Nah, karena dia suka merawat ikan, maka akan ada gambar akuarium ikan. Nah, tapi akuarium ikan itu nanti kalau itu disentuh, kan kemarin kan kita udah belajar nih cara menggunakan event, ya kan? Event itu kayak misalnya flash di klik nanti muncul. Terus kemudian ada lagi yang kalau kita tekan keyboard nanti dia muncul. Nah, kayak gitu. Nah, karena kemudian dari kalian kan pasti ada yang lupa ya. Nanti kita belajar bareng-bareng atau buat bareng-bareng. Kemudian di sini Abi meminta untuk mengklik akuarium. Jadi nanti ketika akuarium itu diklik, dia akan muncul sesuatu. Nah, jadi syarat-syaratnya yang pertama itu harus kalian perhatikan. Nanti habis ini kalau kalian buat proyek itu sprite itu harus lebih dari tiga atau tiga boleh. Jadi paling sedikit harus tiga. Jadi misalnya ada orang, ada hewan peliharaan, dan ada gambar hobi kalian. Misal ada yang tanya, Kak, hobiku tuh menyanyi. Ya udah, kalian kasih gambar mic, gambar sound itu oke, nggak apa-apa ya. Nah, karena di sini tuh Abi sukanya itu bermain gitar dan melukis, berarti dia di sini ada gambar ini, ada gambar lukisan sama gitar. Kemudian dia juga suka hewan peliharaannya itu ikan, maka ada gambar ikan. Nah, kemudian ini agak banyak ya dikali kayak buat-buatnya cara-caranya, jadi kalian boleh pelan-pelan aja gak apa-apa. Di sini tuh ketika kita nampilin sprite ini, gitar, lukisan juga ikan, nanti itu harus bisa bergerak atau harus ada animasinya. Contohnya gimana Kak? Contohnya kayak gini. Ini lukisannya bisa bergerak kan, ada tampilan-tampilannya, bisa ganti kostum, terus gitarnya kayak ada efek-efek suaranya kalau ditekan. Nah itu nggak usah bingung, itu kan kita udah pelajari di sebelumnya, yaitu seperti contohnya itu kita pakai next kostum dengan pakai tulangan, nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah mungkin bagi yang masih bingung nanti bisa tanya-tanya aja langsung. Jadi langsung tanya Kak, kalau mau buat kayak gini gimana? Jadi langsung tanya aja di lewat kelas ini. Jadi kalian pasti bingung kalau aku jelasin lewat ini. Nah sekarang kita akan bahas urutan-urutannya yang dibuat untuk proyek kalian atau yang dibuat untuk stretch kalian hari ini. Jadi yang pertama-tama kalian harus bercerita. Berceritanya menggunakan apa Kak program? Menggunakan yang nah, yang ini. Jadi kalian bisa pakai katakan halo selama 2 detik. Dari itu barulah kalian pakai teks kalian. Misalnya halo nama saya Berio, nama saya Sofia kayak gitu. Jadi sesuai nama kalian. Jangan sesuai yang dicontoh. Itu salah. Jadi kalian buat sendiri. Kemudian eh, itu supaya yang mana yang bicara. Jadi yang bicara ini harus benar-benar karakter kalian. Jadi nggak boleh misalnya gitarnya yang bicara. Halo nama saya Alika gitu itu nggak boleh. Gitarnya ya udah gitar itu harus sesuai dengan suaranya sendiri misalnya jreng kayak gitu. Jangan tiba-tiba kalian salah naruh balok programnya katakan sehulu itu atau sehulunya di gitar harus benar-benar di orang. Nah kemudian di sini Abi menyapa dan menyebut namanya. Kemudian Abi berbicara tentang hobi ini. Nah, di ini cara nampilnya kayak gini, adik-adik. Jadi nanti kita pakai yang katakan Heri, nama saya Abi. Hai, nama saya Abi. Kemudian tambahin lagi bawahnya, saya suka bermain gitar dan menggambar. Jadi, kalian nggak boleh nulis, misalnya, hai, nama saya Sofia. Kemudian kalian tambahin lagi, saya suka bermain begini, itu nggak boleh. Kalian harus taruh bawahnya. Jadi harus kalian kasih spasi itu di bawahnya. Kalau kalian taruh di bareng nanti itu akan panjang teksnya akan salah. Nah, terus kemudian di bagian setelah dia bicara tentang hobinya itu kalian harus buat sprite yang kalian ceritakan
atau hobi yang kalian ceritakan itu bergerak atau ada animasi, itu pakai apa? Pakai yang namanya ini, tunggu 1 detik. Jadi selama dia tunggu 1 detik, nanti dia akan bergerak. Jadi misalnya gitarnya nanti akan ada animasinya, terus si penyanyi akan ada gonta ganti kostum kayak gitu. Kemudian baru dia katakan say hello lagi. Yaitu dia cerita lain lagi, yaitu dia cerita lagi tentang hewan peliharaan yang dia sukai. Kayak gitu. Nah, jadi setelah dia ada animasi di bagian gitar dan gitarnya, dia bicara lagi tentang kayak dia suka memelihara ikan. Kemudian kita disuruh untuk mengklik akuarium tersebut agar ikan-ikan itu bergerak atau ada animasinya lah contohnya. Kemudian kalau kalian tanya, Kak, itu gimana ya caranya kita munculin gambar di lukisannya? Caranya gampang, kalian tinggal menggunakan kostum berikutnya atau ganti kostum. Kalau di Scratch kan bahasa Inggris ya, itu biasanya X kostum sama change kostum. Jadi kalian bisa pakai itu. Nanti kita pakai itu. Kita pakai itu. Kemudian jangan lupa sebelum animasi gitar dan juga lukisan atau sprite lainnya itu bergerak ada animasinya itu kalian harus gunakan tunggu 1 detik. Kenapa kok perlu tunggu 1 detik, Kak? Karena itu agar kita nggak ngomong terus. Jadi kita ada waktu atau ada waktu berhenti kita ngomong baru animasi-animasi lainnya itu bergerak. Kalau kita ngomong terus, nanti animasi-animasinya bakal bentrok atau bakal bertabrakan nih sama yang kita omong. Jadi kita ngomong terus karakternya nanti animasinya bergerak sendiri kan itu nggak bagus dilihat ya. Jadi nanti kita akan buat kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih nanti nah, terus kalau kayak kalian punya tanya kan, itu terus kalau kita mau gerakin sprite-sprite-nya tuh berarti kita harus tekan sprite-nya dulu. Iya, betul. Kalian harus tekan sprite-nya terlebih dahulu. Jadi kalian misalnya kan tadi kan ini untuk program karakter orang. Nah, sekarang untuk program karakter lain atau sprite lain, yaitu yang mana? Yang gitar. Jadi yang gitar nanti programnya kayak gini ya contohnya. Nah, nanti ini nggak cuma gitar aja ya, aku tekanin lagi ini nggak cuma gitar aja. Kalian boleh pakai bola atau pakai lain-lain itu boleh, apapun boleh. Sesuai yang kalian sukai. Misalnya kalian suka lukisan, nanti lukisannya juga ditekan tracknya, terus kalian masukin program ini. Terus sekarang beri nama script gitarnya. Jadi misalnya si gitar ini bisa mengeluarkan suara. Kemarin kan kita kalau yang masuk itu kita belajar bagaimana cara mengeluarkan suaranya. Nanti caranya kayak gini. Caranya itu kita tinggal menggunakan mainkan suara yang warna ungu. Nanti aku akan menjadi langsung juga secara langsung. Jadi gitarnya akan mengganti suara. Terus jangan lupa kalian berinteraksi dengan sprite ya, menggunakan mod. Jadi misalnya kalau gambar ini, gambar lukisan diklik nanti dia ada animasinya. Terus gitar diklik ada animasinya, terus akuarium diklik ada animasinya. Jadi kalian harus buat seperti itu. Itu syarat-syarat untuk penilaian hari ini. Dan itu akan langsung penilaian hari ini. Jadi enggak kok ini enggak ulangan atau enggak yang disuruh kerjain langsung, tapi kalian tinggal praktek aja. Jadi nanti aku praktekin kalian bisa ngikutin. Nah ini misalnya ini contoh kitanya kalau ditekan nanti dia ada animasi itu dia ini pakai ini nah, pakai nah pakai yang ketika sprite ini diklik maka kostum dia akan ganti-ganti kostum kayak gitu. Jadi kalau kalian bingung nanti itu kalau biar bisa dia ganti gimana ya itu kan kalian kadang kan lupa ya karena kalian juga sekolah jadi bisa pelajaran yang kalian pelajari. Nah, nanti akan penjelasin lagi di sini. Kemudian, script apa yang ditembakkan pada tulisan agar ketika tulisan diklik bisa diubah juga. Sama saja, tadi kita pakai ketika sprite diklik nanti dia akan ganti-ganti kostum. Jadi nanti kalau lukisan ini kita klik, itu dia akan ganti-ganti kostumnya lah. Gitu. Jadi nanti di dalam lukisan ini dia punya dua script. Nah, kenapa kok dua script, Pak? Jadi yang satunya itu untuk menangani kalau si lukisan ini diklik. Kemudian yang pertama ini, yang bagian kiri ini digunakan untuk ketika si karakter itu berhenti ngomong,
dia akan bergerak animasi atau ada animasinya lah kayak gitu. Nah, pasti ini masih bingung kalau dari awal-awal ya. Karena ini tugasnya kan rumit ya. Jadi nanti aku akan jelasin lagi ketika kita praktek. Jadi kalian bisa langsung ikuti. Nah ini kalau misalnya kalian tanya kak, kalau yang gambar gitar itu kan katanya tadi menggunakan suara. Nah itu suaranya kita pakai yang mana programnya? Kita pakai yang ini. Yang mainkan suara itu dia gitar sampai selesai. Ini nanti kita bisa pakai ini. Terus kita tambahkan di bagian programnya. Nah habis itu jadi nanti gitarnya ini punya dua strip ya, sama kayak yang kulihat yang lukisan itu. Stripnya itu untuk mainkan suara semua. Nah sekarang kita akan ngerjain proyek kita secara bersama-sama kayak gitu. Kemudian ada syarat-syarat yang harus kita kerjain proyek-proyeknya seperti yang aku sebutin dari awal tadi, yaitu yang pertama-tama itu perbaiki script tokoh. Nah, maksudnya script tokoh itu apa? Jadi kita harus buat ceritanya itu yang benar-benar sesuai dengan buku dan aktivitas kalian. Kemudian rencanakan aktivitas sprite untuk menggigit. Itu maksudnya apakah? Maksudnya itu kita harus benar-benar buat setiap karakter-karakter itu harus bisa animasi-animasi masing-masing. Kemudian tambahkan script sprite untuk aplikasi tersebut. Jadi ini yang aku bilang tadi, yaitu kita tambahi animasi-animasi. Kemudian jangan lupa tambahkan script yang dapat dibutuhkan secara tokoh. Jadi contohnya itu apa? Contohnya kalau si karakter itu atau tokoh itu sudah selesai bicara, nanti dia akan muncul animasi-animasi juga. Kayak gitu. Terus di sini kita akan perbaiki script tokoh juga perlu. Jadi contohnya itu kalau kalian kemarin itu kan buatnya kayak gini misalnya. Kalau ada yang sudah buat project-projectnya, maka habis ini kalian harus perbaiki lah. Jadi kalian nggak boleh langsung buat semuanya itu kayak gini, katakan semua, katakan semua. Tapi kalian nggak ada waktu tunggunya untuk berhenti berbicara. Itu nanti karakternya salah. Jadi nanti kalau yang sudah ngejak juga nanti bisa berubah atau bisa berubah. Kemudian nanti nah ini. Jadi rencanakan aktivitas. Jadi nanti kita nggak boleh lupa untuk beli program waktu tunggu. Itu barulah kita buat program atau buatnya sama-sama dan seperti itu. Terus tidak lupa untuk kita itu waktu nambahin sprite-nya atau nambahin karakter tambahannya itu kalian harus sesuai dengan apa yang kalian sukakan. Jadi kalau misalnya kalian suka sepak bola ya bola ditambahin. Kalian suka main basket, bola basketnya ditambahin berapa terus kalau kalian suka apa ya, dan itu kalian suka menulis misalnya itu pensil tambahin nggak apa. Jadi harus yang berhubungan. Kalau misalnya yang kalian ceritakan itu nggak ada hubungan sama gambar, itu akan kuanggap salah atau kurang benar lah ya. Dan gambar-gambarnya harus bergerak kayak gitu, harus ada animasi. Nanti kita buat nah, kayak ini. Jadi semisal nanti ketika dia si gambar itu diklik ya, di gambar lukisannya itu diklik, nanti dia akan muncul animasi bergerak. Atau misalnya kayak animasinya sederhana saja nggak apa-apa ya, animasinya kayak dia dengan ganti gambar kayak gitu, dia gak ada gambar itu nggak apa-apa, itu oke. Jadi nggak perlu bingung cara buatnya, nanti kita buat bareng-bareng. Nah kayak ini. Jadi kalian bisa pakai program ini, itu sama aja. Terus, nah ini. Misalnya kalian mau pakai ke aku kan kemarin bisa dibuat untuk cara menghilangkan atau memunculkan karakter. Gak apa-apa boleh juga. Kalian boleh pakai itu. Kalau kalian ingin menggunakannya. Kalau misalnya, enggak aku mau pakai yang untuk pembentuk aja. Ya kalau apa itu. Jadi cara kalian itu sesuai kesukaan kalian mau pakai animasi yang mana. Terus jangan lupa kalian juga bisa gunain perulangan ya. Yang kalian pelajari di pertemuan kedua itu kalian bisa gunain itu. Jadi itu bisa berfungsi untuk animasi-animasi kalian agar lebih bagus. Terserah. Nah, kemudian saat proses membicarakan hobi Anda, dia menyarankan untuk mengklik spread seperti yang dibuat nanti. Ini maksudnya gimana? Jadi misalnya, contohnya itu kalau saya suka merah kucing, terus kamu bilang, coba dong tekan kucing itu. Nanti misalnya kalau tekan kucingnya, karakternya itu nanti akan ada suara atau akan ada suara meong-meongnya kayak gitu lah.
Nanti akan aku buatin dokumen apa, terus kalian bisa ikuti sesuai kebutuhan kesukaan kalian. Nah, sekarang coba kalian buka tugas 12 yang bukan bukan tugas tugas 11 yang satu nama. Karena itu di pertemuan kemarin, jadi ada yang namanya tugas 11 satu nama, jadi bisa kalian buka terus kita kerjain bareng-bareng. Kalau ada yang sudah bisa bilang ke aku kayak gitu. Apa ada yang sudah ya? Kalau tugas yang 11, ntar aku tampilin dulu. Coba bisa tampilin dulu kalau ada yang sudah. Nah, aku akan lihatin ya. Aku akan login dulu. Coba dulu bisa baik. Coba dulu bisa baik. Bisa dilakukan. Oke, ini ya, ini aku udah tampilin contohnya. Jadi kemarin kan kita ngerjain. Nah, ada yang sudah atau ada yang selesai itu kalau menjadi bagian ini kemarin yang sudah satu nama boleh apa yang sudah kan Alisa, Daryl, Sophia ada yang sudah. Alisa sudah yang sudah satu nama belum. Daryl gimana Daryl? Daryl sudah Belum. Sophia nggak masuk karena keturunan belum semua kita kan kerjakan di awal kemudian satu nama jadi kalian bisa ikutin. Kak, ini yang mana ya? Kok nggak ada? Yang nomor 11 satu nama yang 11 kalau kamu cek ada gak Sophia? Nggak ada, Kak. Nah, aku coba kamu karena nah, ini mungkin jadi sekian kamu bisa cek di bagian ini call ya. Ini tampilannya agak baru sekarang. Nah ini yang 5 proyek kartu nama. Ini kalian bisa klik nanti akan muncul. Nah ini bagian ini. Gimana Sophia? Sudah ada? Gimana? Sudah ada atau belum? Yang nomor 5 belum bisa dibuka, tutupan. Nah, Yang baru bisa dibuka yang nomor 4 doang. Iya. Semuanya gitu, semuanya gitu. Iya. Iya. Alah, Iya. oh iya ya. Tapi di oh iya. Ya udah, berarti kita masuk ke pertemuan yang keempat aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau keempat, nah, ini hampir sama ya. Keempat itu kita belajar event, tapi ya nggak apa-apa deh. Karena ini materinya baru juga. Kita masuk ke yang tugas 10 ya. Tugas 10 bisa.
tugas 10 bisa adik-adik. Tugas 10 bisa atau enggak? Coba. Kalau ada yang bisa bilang bisa ya. Alisa gimana? Tugas 10 bisa dibuka. Yang mana ya? Nah, aku sampai lagi. Oh namanya, oh yang ini, yang event. Nah yang 4 terus yang ini, yang 1. Bisa. Bisa. Nomor 4 bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa nanti tampilan kalian akan. Nah, oke. Jadi kita akan mulai dari sini dulu aja deh. Kita belajar yang soal-soal yang belum. Nah, jadi sekarang kita akan menjadi ini benar tampilannya. Enggak, aku sudah sesi dulu. Coba dicek Sophia, Alisa, Bill. Tampilannya udah kayak gini. Halo, untuk Sophia, Bill, Alisa, udah kayak gini semua tampilannya. Udah. Udah. Oke. Sudah. Oke. Aku sekarang mulai ya. Kita akan sekarang ini kita akan belajar. Nah, ini belajarnya apa? Ini kalau kalian ingin tahu cara klik try, terus kalian bisa gerakin karakter dari keyboard kalian. Jadi, contohnya kayak gini. Aku kan ke soal. Kalau aku putar, nah, dia di sini kita suruh untuk tekan tombol spasi dan bisa bicara. Maksudnya itu gimana? Coba kalian tekan tombol spasi kalian. Jadi dia kan ganti baju tadi. Nah, ini kalau aku tekan tombol spasi. Jadi kalian bisa putar dulu. Terus kalian tekan tombol spasi yang paling gede di keyboard kalian. Terus kalian coba klik. Nanti dia akan bisa ganti dulu. Nah, sekarang kita akan buat itu. Nah, jangan lupa perhatikan ini. Skip start. Kemudian penekanan ini. Jadi yang pertama jangan lupa kalian klik orang dulu. Nah, ini yang gambar orang, diklik dulu. Habis itu kalian tambahin ini yang ketika bendera hijau diklik, ya kan? Ini bisa ditirukan ya. Ketika bendera hijau diklik, kalian tampil dulu yang kenapa? Karena di sini ketika dia pilih pakaian dia bisa. Coba kalian fokus, kemudian kalian tampil lagi di bawahnya orang. Nah, tekan tombol spasi kalian harus sama ya biar kalian kalau sudah kayak ini coba kita cek di punya kalian kayak tekan bendera hijau terus tekan tombol spasi ini udah kan. Nah kalau sudah sekarang tinggal bagaimana cara kita gonta-ganti celananya atau ganti baju. Caranya itu gimana kak? Caranya kalian tekan yang ini yang gambar celana jadi pakai terus tekan dulu gambar celananya atau gambar short. Kalau sudah digambar celana itu baru kalian pakai yang ini yang warna kuning namanya event itu yang when space keyframe logonya yang warna kuning ini bukan yang ini ya bukan yang warna hijau ini salah. Ini
Ini kalau nanti bendera hijau diklik, tidak lagi. Jadi kalian harus pakai yang when space paper. Di situ baru kalian pakai yang di sini next custom. Terus kalau aku putar, nah, coba kalian tekan tombol spasi kalian di keyboard yang paling besar. Jadi dia sudah bisa. Yang ini programnya ada di celana, terus yang orang itu ada di sini. Ya. Terus nanti kalau kalian cek, nanti kalian benar semua kayak gitu. Coba. Jadi nanti kalian bisa langsung hijau ya. Jadi bisa langsung bunyi. Coba aku tungguin. Kalau ada yang kurang mengerti bisa tanya. Dari Alisa, dari sama ya, sama Sofia. Gimana? Sudah ada yang bisa? Coba. Sudah atau belum? Kalau mau aku liatin bagian celananya kayak gini. Nah, ini celana. Terus habis itu kalian bisa langsung tekan ini ya, bendera hijau dulu untuk cek benar. Terus kalau sudah kalian tekan cek. Nah, nanti akan hijau. Kalau hijau semua itu berarti benar. Coba aku sambil cek di sana. Kak, yang celana macam mana? Gimana? Oke, bentar ya. Yang celana kayak gini. Jadi kamu tekan dulu ya, yang celana. Terus, nah, Next custom. terus pilih yang when space ini. Terus pakai jadi next kostum kan untuk gonta-ganti kostum penampilan. Terus kalau kalian tahu ini kalian putar pakai bendera hijau terus kalian tekan space. Space itu apa? Bon. Dilihat dulu dia jelaskan. Terus kalau sudah kalian putar itu dan itu benar sesuai video kalian tinggal pakai space. Nanti hijau ya benar semua nih. Nanti kita lanjut gimana udah sudah ada yang sudah kalau udah titik soalnya ini nanti kita kerjain bareng-bareng semuanya jadi kalian gampang lah. Masih bingung. Yang mana dari siapa tadi yang tanya Alisa apa Alisa Yang kelas yang mana Alisa cara ganti suaranya. nah, ini ya Alisa kan udah kamu udah bisa ngomong Udah, kalau udah bisa ngomong kamu masuk ke ini ke yang bikin celana udah, nah habis itu kamu pilih yang ini yang face ini udah, nah pakai ini udah udah. nanti kalau kamu putar ya ini bikin dulu yang mana hijau terus kamu tekan tombol spasi deh yang di keyboard yang paling besar tuh yang paling panjang coba tekan itu bisa Alisa bisa atau coba yang penting diputar dulu bendera hijau baru nanti dicek gimana bisa pokoknya kalau udah bisa ini yang bicara ya
Udah. Udah bisa benar, udah benar semua. Iya, benar. Oke, kalau sudah ya adik-adik itu kalian tetap ambil cek. Nanti dia akan hijau itu berarti benar semua. Kalau enggak itu berarti masih salah ya. Oke, karena sudah ada yang selesai, aku akan lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya cuma 6 kok. Habis itu kita bisa balik ke project nanti lagi. Nomor 2. Udah, di nomor 2 ini sekarang kita disuruh apa? Kita disuruh untuk kalau kita klik loncengnya, dia akan bicara dingdong. Karena ada sedikit audio. Jadi coba aku tampilin sekali lagi. Nah ini dia ada bicara terlebih dahulu kayak biasa. Terus kita disuruh klik. Coba kita klik. Kita klik pakai ini ya, pakai mouse. Jadi kalian arahkan aja. Tombol panahnya itu ke lonceng. Terus gimana caranya? Yang pertama sama. Nah, ini karena cuma satu sprite, jadi kita langsung aja ya di sini programming keterampilan. Yang pertama-tama kalian pakai yang bendera hijau. Bendera hijau. Bendera hijau, kemudian apa? Sama kayak tadi. Jangan lupa kalau mau bicara tambahin apa? Tambahin say hello. Terus kalian ketik deh, harus sesuai kayak di video. Nah kayak gini. Habis itu kalian putar atau dicek yang dari ini ditekan. Nah, coba kita klik. Dia masih belum bisa kan? Masih belum ada efeknya, loncengnya. Sekarang kalian pakai yang ini, yang when describe clicker. Bukan yang ini ya, bukan yang when space ini bukan. Kan tadi kan untuk kita tekan space di keyboard. Kalau untuk agar sprite ini diklik bisa muncul sesuatu, kalian pakai ini, yang when describe clicker. Tadi kan yang ini bukan. Sekarang yang ini. Terus cara dia agar diklik kontennya itu dia bisa muncul kata-kata atau kalimat itu kalian sama aja tambahin kayak ini. Jadi kalian tinggal tambahin satu misalnya tadi dari video tiga. Nah, di situ kalian tambahin lagi nih di sini yaitu kalau anda memiliki pengunjung kata enggak saya kalian putar kalau kita klik dia akan ada jingle kalau ada memiliki pengunjung kayak gitu berarti itu udah benar. Terus kalau aku cek ya dia udah benar coba kalian kalian praktekkan. Jadi kalau ada yang bisa tanya kayak gitu. Gimana? Udah ada yang bisa selesai? Mana? Alisa, Dery, tapi ya udah bisa. Udah di bawahnya tapi nggak bisa. Gimana? Gimana? Lihat, lihat Alisa. Udah di bawahnya tapi nggak bisa. Ini mau nggak salah ya. When describe listen udah benar.
saya aku cek punya kamu ya. Aku akan lihat di sini bisa kok. Alisa. Tadinya aku sambil. Udah. Oh ini udah bener gitu. Ya. Betul. Oke, punya Beryl sama punya Sophia udah bener. Nice. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang di soal nomor 3 ini agak banyak ya. Kenapa kok nggak banyak kak? Karena spreadnya ada 3. Jadi ini ada 3 balon. Nanti kalau kita klik satu-satu ini dia akan menghilang. Jadi kalau aku putar, dia akan muncul kata-kata dulu kan. Nah, kayak gitu. Habis itu kita coba tekan. Nanti dia akan hilang. Tapi kalau kita putar lagi, dia akan muncul lagi. Jadi kita klik, dia hilang. Klik, klik. Nah, kalau kita putar, dia muncul lagi. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi, yang pertama tidak lupa kita pakai yang bendera hijau. Ketika diklik maka dia harus bicara dulu kan. Bicaranya gimana? Sama. Nanti sini terus pakai klik pada saya. Nah, terus tadi kan balonnya kan sama semua ya tampilannya. Kalau kita lihat dia sama-sama klik pada saya. Caranya biar kalian tidak tulis satu persatu di setiap step ini. Kalau kalian klik balonnya itu kalian bisa langsung ini kalian tekan ini ya, kalian geser, kalian tarik ini. Jadi ditahan mouse-nya, tekan tarik ke ini ke balon yang kedua. Set. Yang satu lagi yang belum 3. Set. Jadi nanti dia akan muncul. Nah, kalau muncul di sini. Terus kalau yang ketiga ini masih kosong pak, ya udah tinggal kalian tarik lagi, bawa ke balon ketiga. Nah, kayak ini. Set. Cek. Aduh, bentar. Ini malah hilang balon. Nah, jadi kemudian hilang. Nah, ini tinggal kalian tarik, terus tidak. Nanti di sini nggak akan hilang. Nah, balon 3 nanti akan ada. Kalau misalnya sulit, ya udah kalian tambahin manual aja nggak apa-apa. Tinggal tarik lagi, terus ketik lagi. Klik pada saya. Terus kalau kita putar nanti dia akan bicara kayak gitu. Nah ini udah kan, masing-masing yang balon sudah ada semuanya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, kalau sudah semua, kita tinggal buat bagaimana cara dia itu hilang. Sama kayak tadi. Tadi kan kalau cara kita agar script file itu bisa diklik, kita kan pakai yang ini kan. Kak, Ya, ya. Kak, balon 3 kok enggak 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 malah bisa diklik. Nggak bisa diklik. Bisa diklik. Itu bentar, aku cek dulu punya dari balon 3 ya Kak. Harusnya belum bisa diklik. Punya punya Beryl belum diselesaikan deh Beryl. Bentar Beryl, tiruin ini aja dulu. Kalau kalau misalnya mau diklik, pindah-pindah. Ntar aku selesaiin dulu, habis itu kamu tekan cek ya Beryl, nanti biar muncul di akhir aku bisa cek. Aku jadi dulu ya, jadi tadi kan caranya bagaimana kalau dalam dikit yang bilang kita tinggal tambahin baik gitu. Nah, kayak gini doang sebenarnya. Karena head kan untuk membunyikan kan, kalau di soal-soal itu untuk membunyikan. Terus kak ini yang balon 2, balon 3 gimana? Ya udah, tinggal kita samain aja, kita tarik. Set. Terus tarik lagi. Set. Nanti dia muncul. Nah, ini juga muncul. Ini belum muncul.
Kalau kalian misalnya lihat kok nggak muncul ya kak, kalian tinggal kecilin aja. Jadi semuanya sama programnya. Setiap balon 1, balon 2, balon 3 itu sama kayak gini semua. Nah terus kalau misalnya kalian tanya kan ini kalau putar, jadi sudah bisa diklik. Tapi kalau putar lagi dia masih hilang. Karena kenapa? Karena kita lupa nggak nambahin yang namanya show. Jadi show itu untuk memperlihatkan atau menampilkan. Jadi kalian tambahin show di sini. Nah, habis bendera hijau diklik dan tambahin. Jadi nanti ketika bendera hijau diklik, maka show akan muncul atau dia akan muncul terus dia akan bicara pada saya. Nah ini semuanya ditambahin nggak? Ya, semuanya ditambahin. Belum ditambahin, belum tiga juga ditambahin. Nah, jadi kayak gini semua. Terus kalau aku putar, kita klik, 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 dia sudah selesai. Kayak gitu. Coba aku cek ya. Kalau kalian mau biar aku bisa cek, kalian tinggal tekan cek ya. Jadi aku biar bisa tahu. Oh ya, ini belum ku cek ya. Coba punya aku dicek. Nah, ini udah hijau punya aku. Berarti nanti punya kalian juga harusnya udah hijau semua. Punya Sofia udah hijau, punya Beril belum dicek, punya Alisa masih merah. Gimana? Punya Beril, punya Alisa belum tambahin. Oke, berarti tipenya udah ya, Alisa. Sudah. Beril udah? Punya Beril belum? Gimana Beril? Aman? Pokoknya kayak gitu ya. Contohnya itu semua balon 1, 2, 2, 3 pasti nanti kayak gitu. Jadi ketika bendera hijau diklik nanti dia akan tampilkan balon terlebih dahulu, kemudian dia akan bicara klik pada saya. Nah, terus cara buat agar balon itu hilang, kalian bisa pakai ini event yang namanya yang mana ini kan event namanya yaitu yang programnya bernamakan web design trigger nanti pakai hide. Hide itu untuk apa? Hide itu untuk menjadikan kayak gitu. Oke, karena udah ada yang sudah, mungkin aku lanjutin dulu ya. Ya, karena waktu ini kita nanti nggak cukup untuk kebiasaan yang project yang aku bahas di pertama kali tadi. Jadi kita pakai yang ini. Nah, ini yang bentar ya. Nah, ini yang nomor 4 ini bikin lebih menarik tadi. Kenapa kok menarik kak? Karena coba ini ya. Kalau kalian klik ini, dia warnanya kan bintang. Kalau kalian klik kuning, itu warnanya kan kemarau atau pohonnya warna merah. Kalau aku klik hijau, ini kalau awal-awal pasti dia harus warna biru kayak gini ya backgroundnya di videonya. Kalau udah dia udah bisa. Caranya gimana kak? Caranya coba kita masuk ke soal. Nah ini bisa cuma ada 4 sprite. Itu warna 4 sprite mudah-mudahan warna biru atau namanya aja deh. Ini warna sprite namanya masing-masing. Pinter, klik, sama dan out. Di setiap nama ini nanti kita harus buat program. Tapi di sini kalau kita lihat di sini di aturan itu, kalian harus buat program ini dulu. Itu
Nah, ini nih yang paling pertama. Nah, dan harus ganti latar ke blue sky. Jadi kalau blue sky itu yang mana kan? Ini kan di videonya kalau aku tampil begini, dia itu ada tampil warna birunya kan. Baru kalau aku klik dia akan ganti-ganti kok. Nah itu caranya gimana? Caranya kayak gini. Caranya itu kalian pakai ini dulu. When click, nah when click ini, yang mana aja ini boleh. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang penting ini satu kali kok. Terus kalian ini pilih yang switch backdrop, terus pakai yang blue sky. Terus nanti kalau aku cek atau aku putar, nah kayak ini tampilannya. Pertama-tama ya, kayak gini. Kalau sudah, oke, ini kalau sudah ya udah, ini kita abaikan dulu di sini. Barang di bawah. Nah, terus kita tinggal cari bagaimana cara kita agar bisa buat bulat-bulatan ini kalau kita klik nanti dia beli font-fontnya sesuai warna-warnanya kan. Sebenarnya adik-adik font-fontnya itu kostum-kostumnya sudah ada namanya. Jadi misalnya ini kan ini spread ini kan namanya kan bitter ya, kalau dibaca bitter. Jadi kita tinggal pakai event yang reflect kan. Sama kita pakai yang when this spread triggered, terus kita pakai yang switch backward sesuai dengan cara yang ada di soal caranya. Jadi, ketika spread diklik itu sama kayak lo biar klik ya. Terus kalian pakai switch backdrop tool. Cara gampang itu coba kalian lihat di sini. Di sini kan ada namanya ya, winter. Kalian tinggal di sini. Kalian samain aja. Namanya winter. Kayak gitu. Nah, ini kan udah dua ya. Untuk yang lainnya ini kalian tambahin satu aja. Satunya yang mana kan? Yang ini aja. Yang when right diklik. Jadi kalau tambahin di spring, ya, kita tambahin lagi di summer. Terus kalian tambahin lagi di autumn. Di autumn ada nggak? Di autumn belum. Ini udah spring udah. Di autumn belum. Di autumn. Nah ini di autumn juga. Nah ini kan di autumn namanya masih winter. Kalian harus samain lagi namanya. Kan di sini tulisnya kan autumn namanya. Ya udah. Kan ganti autumn. Terus yang summer dan ganti summer. Terus yang spring kalian ganti namanya spring. Jadi sesuai dengan terus yang awal-awal tadi yang ini yang bendera hijau when click tadi itu satu kali aja. Ini di spread winter kalau aku. Kalau kalian itu di spread spring summer itu dan lain-lain itu boleh. Oke. Jadi kalau misal aku putar nanti dia bisa dipilih kayak gitu. Udah kan? Sudah bisa. Terus kalau aku cek dia udah hijau dan ini udah benar. Oke, coba kalian kalau ada kesulitan bisa langsung tanya. Tidak apa. Aku sambil cek ya. Oke, Pak Iman. Ini Pak Iman baru join atau dari tadi ya? Pak Iman kalau baru join bisa buka tugas 10 ya, atau tugas 4 yang bagian ini. Bagian spread event untuk Pak Iman. Untuk yang lainnya kalau ada pertanyaan bisa tanya ya. Bisa dari oke, ini yang kita semuanya deh ada tes-tes. Oke, nomor 4 Sofia udah benar dari dulu. Pak Iman juga kalau masih belum nanti tinggalan nanti bisa cek diam ya, jadi jangan di rumah tak apa-apa. Terus Alisa nomor 4 masih salah. Alisa
di tombol yang kedua. Ada yang kurang tadi. Coba. Dulu aja. Bentar. Aku cek lagi ya. Proses lagi. Coba. Oke, alihkan sana. Beril masih belum Beril. Sama Alisa. Gimana Alisa? Ada kesulitan? Udah, Udah tadi, udah hijau. udah. Oke, ya udah. Beril gimana Beril? Ada kesulitan? Oke. Itu akan lanjutin ya ke yang bintang. Coba kita langsung ke bintang-bintang. Bintang pertama. Nah, jadi yang di bintang pertama ini adik-adik kita disuruh buat kayak gini. Kita disuruh buat orang ini pertama bilang. Habis itu coba kalian tekan tombol 1 sampai 8 di keyboard. Nanti itu akan muncul suara ini. Jadi kalau aku tekan tombol 1, ada suara kayak gitu. Caranya gimana? Caranya tinggal coba kalau kita lihat. Nah, kita tinggal yang tadi event yang nanti kita pakai spasi tinggal kita ganti aja. Mungkin aku praktekin aja ya. Yang pertama kita benerin dulu nih di bagian orang. Kan ini udah ada ya. Tinggal kalian ganti aja tulisannya. Ini tulisannya beda. Saya ganti tekan tombol 1 sampai 8. Kalian bisa ganti gitu. Ini yang di sprite orang. Habis itu kalian kalau udah coba kita cek. Nanti posisinya kayak gini. Dengan udah muncul ya. Baru kita selesai itu kita pindah ke yang bisa. Nah, ini yang orang. Kita tekan yang bisa. Nah, yang di bisa ini itu kita pakai yang ini. Event yang when ini. Nah, yang when ini kalian buat atau kalian klik. Kalian pilih yang angka 1. Nah, ini. Terus kalian buat lagi deh. Kalian buat lagi sampai dia itu 8. Terus kalian ganti-ganti ininya. Kalian ganti. Ini ganti 2. Ini 3. 4. Terus ini 2. Ini berapa? 5. 7. 8. Ini kenapa kok diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Karena nanti kalian belum bisa tekan tombol keyboard di keyboard kalian di laptop kalian itu tekan misalnya tekan tombol 1 nanti akan ada suara kayak gitu. Kalinya belum muncul ya. Bisa klik caranya gimana caranya? Tinggal kamu tambahin ini tap sound. Kamu tambahin ke semuanya. Jadi ini 1, ini 2, 3,
7, 8. Udah. Kalau udah, tinggal kalian gonta-ganti urutin dari yang lain C. Ini urutin aja. Kita kan C ya, ini C gitu. Ini E, F, ini A, terus ini B. Terus yang ini udah, ini tetap aja gini. Kalau aku buka, nanti dia akan ada suaranya. Nah, itu kan kayak piano. Terus kalau misalnya kalian mau mainin nih lagu-lagu piano atau bisa kayak gini. Bisa kayak gitu. Terus kalau kalian cek, sudah benar semua. Coba ini, tinggal ini aja kok. Nah ini yang bukan terakhir bisa kalian tugas di rumah. Kalau ada yang kesulitan bisa langsung nanti waktu kita jadi ya bisa nanti kalau nggak bisa kalian cek aja ya kalian cek aja biar aku bisa cek. Jadi meskipun kalian belum selesai kalian cek aja kalian submit jadi nanti aku akan kasih nanti akan aku benerin kok. Yang ini penting ini dulu semua kan. Tinggal tiruin aja kayak gitu. Di situ kita akan masuk ke materi yang itu yang tadi itu aku bahas banget. Aku bahas di awal-awal. Oke, Alisa sudah benar. Sudah bagus. Oke, Daryl udah mantap sekali. Sofia belum. Ada 2 orang juga. Kita untuk yang bintang satunya kalian bisa kerjakan di rumah. Masuk ke materi kita yang benar-benar materi tadi. Dan waktu kita ini udah mepet ya. Tadi kan aku udah jelas-jelas dulu kan, jelasin materi tadi di awal-awal tentang bagaimana nanti kalian akan buat proyek. Jadi nanti proyek ini kayaknya bisa kalian buat tugas rumah aja karena waktunya kan nggak banyak toh. Jadi kan tadi udah aku ajarin cara event bagaimana. Sekarang kalian bisa mikir-mikir deh nanti hobi apa yang kalian sukai, apa yang kalian suka, terus hewan-hewan apa yang kalian suka untuk dipelihara. Jadi kan aku bahas-bahas ini kan proyeknya berapa. Nanti di proyek kalian itu proyeknya mulai dari 4 ya nanti atau harus gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi misalnya nama kalian tuh Ahmad. Lalu nama saya Ahmad. Saya suka bermain sepak bola. Tapi nanti dia akan ada gambar bola dengan teman-teman. Misalnya kalian tambahin orang-orang lain. Terus misalnya saya sering berdiri di depan gawang. Itu boleh. Kalian tambahin gambar gawang atau di lapangan itu boleh. Nggak apa-apa. Terus kalian bisa misalnya ada kata-kata tim selalu menang bersama saya. Itu nanti akan ada gambar apa ya, jalan itu nggak apa-apa boleh. Karena kalian masih tadi udah penjelasan banyak terkait bagaimana proyek-proyek yang dibuat, mungkin kalian bisa langsung buka aja di tugas 11. Di tugas 11, jadi aku langsung contohin di bagian tugas 11. Kalian masuk ke tugas 11, jadi ini nanti akan jadi tugas kalian, tugas proyek pertama kalian, dan nantinya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu aku akan tampilin hasil-hasil punya kalian.
tugas-tugas kalian gimana, itu nanti akan aku tampilin ke semuanya. Jadi nanti aku menilai secara langsung. Jadi apa yang kalian itu eh, tahu lah bagaimana cara buat proyek itu. Nah, jadi nanti tugas-tugas itu tampilannya akan kayak gini juga. Tampilan kayak gini itu bisa kalian gunakan nanti. Jadi misalnya kamu nggak suka loh pakai spread nanti, ya udah kalian tinggal hapus aja kan. Seperti itu aja di awal-awal kalian tinggal hapus. Set. Terus kalian pengen ganti orangnya. Kayaknya aku nggak mau orangnya ini. Kalian tinggal di sini di bagian kostum, di bagian kostum kalian pilih sesuai kesukaan kalian. Misalnya gambar ini, tinggal diklik aja. Kalau aku laki-laki, maka aku akan pilih yang ini. Nanti kalau gitu kalian balik ke kode, nanti ingat nanti bentar ya. Aku pencet sabar. Nah, kita balik awal lagi. Nah, ini kan aku tadi ke kostum, terus aku pilih karakternya. Nah, karakternya aku pilih yang ini. Nah, kalau kode nanti dia akan tampil lagi. Nah, yang itu bisa kalian isi. Gitu satu. Terus kalian mau pengen, kak aku pengen backgroundnya itu yang sesuai begitu. Ini aku ya, ini aku kan aku suka di rumah, jadi aku akan cari background rumah. Jadi ini bisa kalian tekan yang ini kalian klik dulu. Tadi kan yang ini toh, tadi yang ini yang sprite diklik. Nah sekarang yang ini, yang backdrop kalian klik. Terus kalian pilih yang backdrop di sini. Nanti akan ganti. Kalau misalnya kalian klik masih kostum di sini, kalian tinggal klik lagi aja di sini yang background. Oke sini backdrop, terus kalian pilih backdrop di sini. Terus kalian pilih deh background yang kalian suka. Nah, aku mau cari background basket yang tidak suka basket. Nah, misalnya ini, itu suka di rumah, ini punya aku. Terus aku masuk ke kombinasi kan udah ada tampilannya ya. Nah, baru sekarang kita akan buat proyek kalian sendiri atau kesukaan kalian. Jadi misal aku nambahin web itu aku tambah mana ya channel gitu. Bentar, ini background balik ke orang dulu ini karakternya dikit. Aku tambahin ikon yang clicker. Nice. Terus baru kalian tambahin channel untuk kalian kerja bisa. Jadi misal ini boleh ya, ini sesuai kalian sendiri, nggak harus sama kayak aku. Jadi kalau kalian sama kan ibaratnya kalian info atau kalian cuma melihat aja. Tapi nanti kalian boleh buat sendiri sesuai imajinasi kalian atau sesuai kreativitas kalian. Jadi misal halo, 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 hai, aku Ani. Terus aku tambahin lagi di sini. Jadi itu adalah sebuah program dan main robot. Jadi, nah aku udah bilang hobiku buat program dan main robot. Berarti aku harus tampilin sprite yang berhubungan dengan program dan robot. Jadi kalian tinggal cari aja di sini di sprite, choose the sprite, terus kalian tambahin deh. Misalnya aku kan suka robot ya, robot. Aku coba misalnya pilih ini aku taruh sini. Ya. Terus karena aku suka program, aku bilang kode. Berarti aku tambahin laptop aja deh. Karena kan kebesaran coba aku dulu. Pokoknya aku taruh sini deh. Ini kan aku udah ada nih. Ya, aku udah ada. Begitu
buat program dan main robot. Terus di sini ada laptop dan ada robot. Jadi laptop itu buat program, yang robot ini adalah ya udah itu kesukaanku aja. Nah, habis itu kan harus tambahin apa di coding? Tambahin wait second. Nah, wait second ini untuk apa? Wait second ini untuk kalian menunggu kan, seperti yang di tugas-tugas sebelumnya. Jadi ketika nanti dia udah selesai ngomong, dia udah misalnya kalian udah selesai ngomong di bagian body. Ini robot sama laptopnya harus saling bergerak, itu harus ada animasinya. Jadi yang misalnya aku mau tambahin itu aku tambahin buat clicker, aku kasih waktu ini 4 second. Kalau kalian tanya kenapa kok itu kok 4 second, ini kan aku ngomong selama 4 detik ya, dua itu kan ini 4 detik toh, kalau ditambah 2 tambah 2 itu 4, berarti dia udah bicara 4 detik, berarti nanti si robot ini akan menunggu selama 4 detik baru dia akan ada animasinya. Nah, animasinya yang mana? Animasinya tinggal kita pakai yang laptop. Terus yang laptop itu kita pakai laptop sama kayak tadi, kita tambah event web clicker, baru kita pakai yang ini sama yang ini wait second juga. Ini kalian boleh kok animasi ini nggak harus sama kayak aku, kalian boleh buat sendiri animasi. Ini bisa kode-kode, dia kan bilang kode-kode gitu. Jadi nanti kalau aku putar dari awal, ini kan ada animasinya sendiri kan, karakter dan buat sama ini. Terus kalau aku putar, nah robotnya akan ganti. Nah ini robotnya yang ditampilannya, ininya bilang kode-kode. Nah di situ kalau di telepon tadi yang aku jelasin di awal kan dia nyampein ada hewan kesukaannya kan. Jadi kalian juga boleh tambahin cerita itu dulu tempat kalian di sini. Aku suka hewan anjing. Coba ini kan aku udah ada dialog lagi ya atau aku lagi aku suka hewan anjing. Coba kalian klik anjing tuh, dia lucu. Tapi kalau aku udah bilang anjing suka hewan anjing, dia harus karakter itu anjing. Coba kalian cari di sini sprite-nya yaitu anjing. Anjing berarti bahasa Inggrisnya apa? Aku lihat ini deh. Aku taruh di sini. Terus video ini kan tadi aku bilang apa? Coba kalian klik anjing dulu kan. Berarti nanti kalau anjingnya dikit dia kan ada animasinya. Aku bisa tambahin kayak gini. Kita ke event, terus ke pakai yang when describe clicker. Terus kalian pilih citra kalian. Misalnya, aku kalau anjingnya mau ganti kostum. Jadi kalau aku klik anjingnya, dia kan kan keluarin lidah. Kalau aku klik pakai ini, terus misalnya aku mau tambahin musik juga atau suaranya, boleh. Kalian bisa pilih yang ini sound. Terus kalian bisa tap sound juga. Nah, jadi kalau klik dia ada suara-suara. Nah, terus tadi di yang aku jelasin di awal-awal kan setiap setiap karakter itu harus ada interaksinya, itu harus bisa diklik-klik. Aku juga mau yang kalau aku klik dia suara. Ya udah sama. Kalian juga pakai program yang aku ajarin tadi di tugas 11 yang when describe clicker, ya kan? Terus aku pakai start sound ini. Jadi kalau aku klik robotnya, ada suaranya. Misalnya kalian klik yang lain, kita aku mau kalau yang aku klik dia ngeluarin kata-kata tuh boleh. Tip. Jadi kalau aku klik dia bicara terus, nah ada suaranya. Nah kayak gitu boleh. Terus yang
juga yang dapat di garis ada animasinya kalau diklik. Jadi sama kita pakai yang when display clicker, jadi kita tambahin sound atau kalian mau tampilin coret dia akan hilang. Jadi tugas kalian nanti di rumah yang kerjain ini harus kayak gini lah. Jadi kalau komputer dari awal kalian harus buat karakter yang mintain tentang video kalian. Jadi kalian juga harus niru nih kok. Kalian kalau diklik nanti dia akan ada. Boleh kok kalian boleh pakai kucing, buaya, apapun. Terus misalnya robotnya fokus juga. Nah, dia ada suaranya. Terus yang lain juga. Nah, itu. Kalian kurang lebih harus buat seperti itu. Nah, misal ada yang bingung, gak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi di pertemuan kelima. Pertemuan selanjutnya. Jadi nanti bisa mencoba. Tapi alangkah baiknya kalian harus buat dulu di rumah. Jadi nanti aku bisa cek punya kalian. Caranya biar aku bisa cek kalian tinggal ini. Kalian tinggal centang aja kalau kalian udah selesai. Jadi misal kalian udah menggunakan tinggal sprite dan latar belakang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kamu harus tambahin ini, tambahin 4 karakter atau 4 sprite jumlahnya, 3 minimal. Dan setiap sprite-nya harus ada animasinya. Jadi kalau laptop diklik di mana, robot diklik di mana, diklik di mana, kayak gitu. Terus latar belakang. Latar belakang yang mana kak? Latar belakang yang ini, yang backdrop. Jadi backdrop ini harus kalian pilih. Ini nggak harus ada animasinya, penting ada tampilannya. Terus gunakan event. Gunakan ini apa kak? Gunakan event. Kita pelajari tadi itu kita gunakan when display clicker. Atau kalian mau pakai yang keyboard, yang ini. Jadi misal kalian bilang coba tekan tombol 1 nanti kalian bicara itu gak apa-apa nanti ya kan kalau diklik tombol 1 itu boleh itu cara kalian asalkan kata-katanya di sini tetap peduli semua terus kalian centang lagi yang ini jadi ini harus kalian centang semua agar aku bisa nilai kalau nggak kalian centang nanti aku nggak bisa nilai ini adalah ini wajib disesuaikan di pertemuan ke pertemuan ke 5 kalian harus benar-benar selesai nanti kalau nggak selesai nanti aku kan nggak tahu nanti kalian harus ya itu yang tugas satu rumah jadi ini tugas di rumah kok dari sekarang terus kalau kalian mau lewat aku mau tampilin ini gimana animasi ini gimana itu boleh langsung chat aku aja atau ini nanti videonya aku kirim biar kalian bisa buat seperti kayak gini kayak oke oke karena udah aku jelasin semua tugas-tugas ini yang paling wajib yang ini ya sama bintang tadi sama ada tambahan nah kita udah ke masuk tugas 11 jadi ya hari ini kita udah banyak sekali ya belajar tentang bagaimana cara memproyek bagaimana cara buat karakter deskripsi terus kita juga udah banyak belajar juga apa itu perilahan dan lain-lain jadi nantinya proyek yang bisa kalian buat nanti itu di minggu depan atau ini tugas kalian atau PR kalian nanti itu bisa kalian bagikan ke murid-murid lain jadi maksudnya murid-murid lain itu gimana kan kayak aku jelasin nanti kalian bisa buka di akun kalian bagian community jadi kalian bisa upload di situ terus
Dan kalau bisa lihat-lihat proyek-proyek itu teman-teman kalian, kita bisa lihat-lihat kayak oh ini proyek-proyek yang dibuat oleh teman-teman kalian dulu yang dulu. Jadi ke depan atau pertemuan akhir kalian di kelas ini nanti kalian harus bisa buat kayak gini proyek. Ini banyak sekali kalau yang teman-teman buat proyek sederhana, buat yang tulis itu boleh. Jadi itu tergantung dari mana kalian bisa membuat. Terus nanti proyek yang udah kalian buat di pertemuan ini kan di depan udah ada tugas nih, tugasnya buat proyek kalian yang tadi aku ajarin itu buat proyek kalian, cerita tentang hobi kalian dan aktivitas yang kalian sukai itu bisa kalian tambahkan di sini nanti kalian tambahin jadi kalian bisa tambahin dari proyek kalian jadi kalian bisa masuk ke laboratorium terus kalian klik proyek kalian bisa kalian buat proyek kalian tadi itu kalian tinggal samain aja ke proyek kalian nanti itu akan muncul tampilan-tampilan atau muncul hasil pendapat dari nanti itu bisa dilihat oleh teman-teman kalian yang belum nulis atau teman-teman yang sudah menuju di kelas ini. Yang bisa kalian lihat kalian atau pikirkan hobi atau aktivitas kalian yang kalian sukai nanti kita buat proyek itu dulu di depan bareng-bareng atau tapi alangkah baiknya kalian harus buat sendiri di rumah jadi meskipun salah nanti bisa benerin di minggu depan jadi biar kalian bisa selesai lebih cepat kayak gitu jadi kelasnya nggak panjang jadi kalian nggak gitu. Jadi di proyek berikutnya kita akan belajar membuat proyek kita. Nah terus jika ada yang kesulitan terkait tugas-tugasnya bisa kok nggak apa-apa ya buat ya oke kelas hari ini udah berakhir dan ya mungkin aku mau tanya-tanya dulu aja ya jadi mungkin ke Alisa Satya Borio gimana jika ada kesulitan nanti bisa tanya-tanya aku ya buat dia atau chat aja nggak apa-apa ya untuk Alisa gimana tadi kita udah belajar apa aja jadi kita udah bisa apa udah buat klik-klik ya Iya. ya terus tadi juga untuk dari Alisa Satya dan Pak tugasnya itu yang proyek ya sama yang beda-beda tadi yang belum dikerjain belum dikerjain terus yang proyek itu penting banget tadi apa nilai kalian itu setiap bulannya akan ada dari nilai tersebut nilai proyek besar jadi kalian harus selesai jadi kalian bisa kerjain di rumah kalian cari hobi dan aktivitas yang kalian sukai terus buat proyek kalian ceritain deh lewat aplikasi stres tadi proyek di satu nama tadi oke kalau misalnya ada yang belum paham bisa tanya aku oke Alisa dari Sofia oke gimana ya ada pertanyaan atau udah cukup oke kalau udah kalian boleh akhiri kelas dan selamat mengerjakan tugasnya sampai bertemu di minggu depan oke selamat belajar adik-adik anjir suara masuk HP coba sini pakai mata
kaget aku ora iya grup itu kan free saya free day ya nah kita tiba masuk ya ini parah ya sih wakil ini iya ora kita ganti lho masalahnya kayak sing iki oh iki masuk kabeh mau ya sing cetak iki mau sing winginane iki jenenge apa bisa sing iki sing grup sing dia oh grup sing tak selehno tutor lain lho iku apa iku iki sing PP sing ada SMA ya iki ono anu tuh apa cuti masuk kabeh iki yo yang ini enak sih nah sing gak masuk-masuk aku bingung golekno anu ning lho makanya gak ero aku carane piye kita pulang kan eh upload YouTube ning kono upload YouTube ning kono ya Bang lu gak ada makan mana ya eh gak apa bukan lu apa ini yang kau siapa berarti yang kau siapa kenapa tuh kita ya strawberry kok ini begini kecut ya itu kecut sih itu kecut